4, 3, 2, 1. Masuk start. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini di penghujung akhir bulan Ramadan di kajian itikaf bersama PKS Karawang. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Mika Abdurrahim dengan tema sebab-sebab diturunkannya ampunan di bulan Ramadan. Ada sesuatu hal yang perlu kita kuatkan, azamkan bahwa rugi sekali kalau misalnya seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi inilah yang poin kita akan menyimak dengan seksama ya kajian yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Mika Abdurrahim, sebagaimana kemudian kita kuatkan ada hadis yang mengungkapkan bahwa celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Dari hadis riwayat Ahmad yang merupakan hadis yang sahih. Tanpa panjang kalam, pemirsa di Facebook untuk PKS Karawang, kita simak kajian secara lengkap dengan tema sebab-sebab diturunkannya ampunan di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Mika Abdurrahim. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta itikaf baik yang berada di rumah maupun yang berada di masjid, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itikaf yang sebenarnya adalah ada di masjid, tapi karena wabah COVID-19 ini akhirnya ada sebagian teman-teman berada di rumah untuk menjalankan itikaf dan mereka tetap beritikaf. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan ini banyak memiliki keutamaan. Terutama keutamaan di antaranya adalah dibukanya pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebar ya. Dan kemudian diberikannya hikmah-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin di bulan Ramadan ini. Yang pertama, hikmah tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan amal-amal ibadah yang baik kepada sesama dan kemudian kepada orang-orang yang kita cintai. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal atau beberapa peluang yang kita perlu manfaatkan karena ini adalah peluang emas di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir di bulan Ramadan ini adalah masa itikaf. Ini adalah masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 hari terakhir itu menurunkan satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya lebih daripada bulan-bulan yang lain dan hari-hari yang lain. Ikhwati fillah, tentu di antaranya adalah sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain dan tidak bukan, itu digambarkan oleh Allah dalam ayat 183 sampai dengan ayat 185. Kalau ayat 183 sudah kita pahami semua dan sudah kita hafal semuanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ terdapat kata asyam. Jadi
di dalam bahasa Indonesia kata asyam ini diterjemahkan dengan saum, dengan puasa, bukan dengan saum, dengan puasa. Karena memang tidak ada lagi arti terjemahan lain. Nah, para itikaf atau mu'takifin bahwa kata puasa ini adalah diambil dari kitab Weda. Saya sempat membaca, waktu itu sempat membuka buku pelajaran sejarah ceritanya, ya. Di situ terdapat kata puasa yang diambil dari kitab Weda, yang artinya adalah memaksakan diri. Nah, sedangkan secara harfiah kata saum atau siam itu artinya adalah menahan diri. Jadi secara filosofi bahasa saja sudah berbeda. Nah, untuk saum yang tepat adalah buat orang-orang beriman itu adalah menahan diri. Jadi beda dengan memaksakan diri. Kata puasa diambil dari kitab Weda, artinya adalah memaksakan diri. Sedangkan saum itu asalnya dari bahasa Arab atau dari Al-Quran, itu artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek, maksiat, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala perbuatan-perbuatan rafat lainnya. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata saum ini lebih tepat adalah buat orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan di situ kutiba alaikumusiyam. Jadi saum itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang sanggup melaksanakannya. Dahulu telah banyak orang-orang beriman sanggup melaksanakan itu, dan pada sekarang ini Allah yakin bahwa orang-orang beriman juga sanggup yang sekarang melaksanakannya. Nah, selain orang-orang beriman itu yakin mereka tidak akan sanggup melaksanakannya. Sebulan penuh tidak akan sanggup. Nah, di masyarakat kan sering kita lihat tuh, hari pertama sampai hari kelima itu semua warung-warung, terutama kayak warteg begitu kan tutup ya. Tapi di hari ke-6, ke-7 dan seterusnya itu sudah buka, itu bawahnya doang itu kelihatan kakinya itu. Nah, itu bukan orang-orang yang beriman ya. Jadi mereka orang-orang Islam. Mereka nggak kuat melaksanakan puasa sebulan penuh. Jadi kutiba alaikumusiyam itu adalah ada kesanggupan yang dilakukan oleh orang-orang beriman untuk melaksanakan saum. Begitu pula orang-orang beriman dahulu. Itu filosofi yang pertama. Yang kedua tentunya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan harapan buat orang-orang beriman adalah bukan hanya sekedar berpuasa, bukan hanya sekedar saum atau siam, menahan diri dari hawa nafsu, makan dan minum, berkata buruk, berkata jelek, ya, kemudian membicarakan orang lain tanpa dasar yang jelas dan sebagainya. Nah, bukan sekedar itu, tapi kemudian ia menghayati makna daripada saum itu sendiri. Dan kemudian dia selalu memanfaatkan hari-hari yang terbaik di bulan Ramadan itu, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, para mu'takifin, orang-orang yang beritikaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa beritikaf, tentunya mereka merasakan kerinduan di tengah COVID-19 ini merajalela. Mereka rindu untuk tetap berada di masjid, untuk senantiasa iktikaf di masjid. Walaupun demikian, ada himbauan dari MUI dan dari jamaah juga dikatakan bahwa sebaiknya kita di rumah. Ikhwani fillah, kalau kita bisa menjaga social distancing, ya, kita bisa mencoba untuk melaksanakannya di masjid, tapi tentunya kita berada di zona hijau, ya, bukan di zona merah, ya. Itu yang membuat kita lebih senang dan lebih nyaman itu. Nah, ikhwati fillah, kembali lagi kepada harapan orang yang berpuasa adalah Allah berharap kita menjadi orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saum itu hanya sebulan, ya. Ayyam ma'dudat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Faman kana minkum syahra, ya, falyasub, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau kita sanggup maka saumlah, ya. Kalau tidak maka
Kalau memang kita sakit dalam perjalanan, itu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa saum ditetapkan melalui 3 tahapan. Yaitu tahapan pertama adalah ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melaksanakan saum 3 hari setiap bulan dan saum Asyura. Kemudian Allah mewajibkan saum Ramadan dengan menurunkan ayat ke 183 dan 184 surat Al-Baqarah. Pada tahap ini, kewajiban saum Ramadan masih berbentuk pilihan. Siapa yang hendak saum, maka dia melaksanakan saum. Dan siapa yang tidak melaksanakan saum, maka ia mesti membayar fidyah. Tahap kedua, Allah menurunkan ayat 185 surat Al-Baqarah ini. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban saum atas orang mukim, orang yang berdiam diri, tidak kemana-mana dan bukan orang dalam perjalanan dan lain sebagainya, dan sehat. Sementara untuk orang yang safar dan sakit, Allah memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan saum, tetapi mesti menggantinya pada hari-hari yang lain. Bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan saumnya, ditetapkan baginya fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Kemarin kita sempat melihat edaran surat dari Basnas, berapa besar fidyah, yaitu 20.000 kalau diuangkan, kalau dikurskan ya, dengan uang. Nah, dan tahap ketiga, ya, Abu Zar mengatakan bahwa mulanya diperbolehkan makan dan minum dan bercampur suami istri pada malam hari selama belum tidur. Tetapi bila sudah tidur tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Allah ralat dengan menurunkan surat Al-Baqarah di ayat 187 ini, ya. Bahwa baik setelah tidur ataupun sebelum tidur, ya, di malam harinya boleh bagi suami istri melakukan hubungan, ya. Tapi di ayat selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan untuk tidak bercampur suami istri di saat i'tikaf, maka i'tikafnya batal. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita pada persoalan bahwa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas filosofi saum, kemudian saum itu adalah menahan diri, dan kemudian itu dilakukan oleh orang-orang yang sanggup, ya, melaksanakannya, itu orang-orang beriman. Dan selanjutnya adalah bahwa saum itu awalnya adalah melalui 3 tahap, dan pada tahap yang ketiga itu adalah sekarang yang kita rasakan di ayat 183 sampai dengan 187 itu. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah sebab turunnya, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Tentunya orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan inilah yang menjadi penyebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bagi mereka yang tidak saum? Yang tidak saum di apa istilahnya? Disengaja tidak puasa, inilah ya, orang-orang yang tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia bertobat, maka tobatnya itu Allah akan terima. Ya. Tapi selama bulan Ramadan dia tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan saum Ramadan, sementara badannya sehat, tapi dia tidak melaksanakan saum, dia ternyata orang Islam. Nah, ini termasuk yang bukan penyebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan saum Ramadan ini adalah sebagai saum yang diwajibkan untuk kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 2014 dan Muslim nomor 760 mengatakan, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan
dengan keimanan dan ihtisab dan perhitungan dan berhitung, istilahnya berharap pada Allah pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan innallaha ala kulli syai'in ihtisaban. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya itu berhitung. Ya. Atas segala sesuatunya itu merencanakan, atas segala sesuatunya itu menetapkan, mengatur. Maka barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan mengatur strategi bagaimana caranya ampunan Allah itu tetap didapat untuk dirinya, nah orang-orang beriman inilah mengatur strateginya. Di antaranya misalkan tidak terlalu menyibukkan dengan pekerjaan yang bersifat duniawi. Karena Ramadan apalagi di 10 hari terakhir itu adalah bulan hari di mana dia harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Terutama sholat taraweh dan tahajud. Kalau taraweh tentunya biasanya dilaksanakan setelah sholat isya. Ada yang mengatakan bahwa taraweh ialah tahajud karena dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya. Ada yang mengatakan taraweh beda lagi. Taraweh dilakukan karena ba'da isya, kemudian tahajud dilakukan setelah tidur malam hari. Ya. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, esensinya adalah baik tarawih maupun tahajud adalah upaya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Esensinya itu. Kita tidak terlalu mempersoalkan apakah tarawih itu adalah tahajud atau tahajud itu adalah tarawih, tapi yang penting adalah bagi mereka yang gemar mendekatkan diri pada Allah dalam bentuk sholat, maka dia baik melaksanakan tarawih maupun juga tahajud, kedua-duanya dilaksanakan. Yang penting strategi, ya, hukumnya dia tetap laksanakan. Misalkan diantaranya, kalau sudah melaksanakan witir, maka tidak perlu lagi witir dilakukan pada malam hari setelah dia tidur, yaitu di saat tahajud. Itu strateginya, ya. Secara hukum dia tetap bisa melaksanakan qiyamul lail, menambah dari sholat taraweh yang dia sudah laksanakan. Misalkan di malam ba'da isya itu dia sholat taraweh 11 rakaat, 8 tarawehnya, kemudian 3 witirnya. Kemudian setelah dia malam hari jam 2 setelah tidur dia bangun kembali, kemudian dia sholat tahajud, ditambah lagi. Misalkan 8 lagi tanpa witir. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi hadisnya ada dalam riwayat Bukhari juga, nomor 2008. Begitu pula Muslim, ia mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, man qoma Ramadana, kalau tadi man soma, sekarang man qoma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, ya. Bahwa siapa yang mendirikan sholat di malam hari pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, ya. Ihtisaban ini lebih diartikan mengharapkan pahala. Tapi sebenarnya ihtisaban itu adalah bagaimana dia mengatur taktik strategi supaya pahala dia dapat tidak sia-sia. Dirinya mendapatkan tempaan iman dari Allah Subhanahu wa taala dengan tempaan iman yang sebaik-baiknya, selayaknya dia keluar setelah bulan Ramadan ini menjadi seorang yang penuh semangat, ya, mendapatkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya, menjadi lebih produktif. Nah, ikhwani fillah, jadi barang siapa yang melakukan sholat malam dalam hadis tersebut pada bulan Ramadan, ya, terutama di 10 hari terakhir, karena beriman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Itu syarat yang kedua, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun. Nah, yang ketiga, lebih khusus adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ini lebih khusus, ya. Rasulullah SAW bersabda,
dalam hadis riwayat Bukhari juga nomor 1910 dan Muslim nomor 760, kama qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hampir sama redaksionalnya. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar karena beriman dan mengharap pahala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ampunan yang diharapkan oleh mukmin dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu bentuk atau suatu hal yang benar-benar membuat dirinya ini nyaman dan tenang. Jadi misalkan analoginya begini, kalau orang berbuat salah kepada orang lain, lalu orang yang berbuat salah ini dia yakin bahwa dirinya salah kepada orang tersebut, lalu dia minta maaf, ya wahai fulan, saya salah, saya minta maaf ya karena saya begini. Kemudian bagaimana jawaban yang dimintai maaf itu? Orang tersebut, dia mengatakan, ya saya maafkan. Lain kali jangan lagi melakukan ya. Itu orang yang mendengar dan yang minta maaf itu begitu senang. Itu kepada manusia, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa kita ini banyak dosa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang khilaf maupun yang tidak. Kemudian kita minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni dosa kita, subhanallah. Kita tidak tahu ungkapan seperti orang itu. Seperti orang tadi yang dimintai maaf itu. Iya, saya ampuni kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan langsung kepada kita. Dari mana kita tahunya? Dari hadis-hadis tadi. Hadis itu mengatakan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, ya, dengan penuh harap dan ihtisaban, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hadis. Kita tahunya dari hadis karena Rasulullah SAW langsung diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis itulah kemudian kita tahunya. Nah, ketika kita melaksanakannya, ternyata Allah mengatakan seperti itu, berarti setelah kita melaksanakan apa yang Allah katakannya, apa yang Rasulullah katakan, kita harus yakin bahwa Allah adalah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi intinya adalah keyakinan kita setelah kita melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, itulah di bulan Ramadan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Bagaimana kita tidak yakin? Orang yang istilahnya tidak melaksanakan qiyamul lail saja bisa diampuni dosanya, apalagi kita yang melaksanakan qiyamul lail. Intinya itu. Sederhana saja sebenarnya. Kita menetapkan keyakinan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah memperbanyak istighfar. Ya. Hendaknya setiap muslim membasahi lisannya dengan zikir, doa, istighfar ya, di bulan Ramadan ini. Ada satu amalan yang sangat ringan, tapi kita sebutkan itu bisa membuat timbangan amal kebaikan kita itu membuat berat timbangan amal kebaikan kita. Yaitu kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, jadi khafifatani gitu, diungkapkan oleh Rasulullah, itu sangat ringan sekali dua hal itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ada yang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya. Apalagi itu di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ampunan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu luas ampunannya, ya. Oleh karena itu Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, pemilik penguasa alam semesta ini, yang menciptakan diri kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan
jalan-jalan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan istighfar lebih kurang paling sedikit 70 kali. Nah, kita umatnya harus lebih daripada itu. Ada juga Rasulullah SAW membiasakan satu hari 100 kali. Kita sebagai umatnya harus lebih daripada itu. Itu Rasulullah yang sudah dijamin, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya 100 kali dalam satu hari beristighfar. Kita harus lebih daripada itu. Kalau bisa setiap ba'da sholat 100 kali. Setiap ba'da sholat 100 kali itu minimal. Ya. Itulah umat Rasulullah SAW yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2525, ya. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. Ada 3 jenis orang yang tidak tertolak doanya, yaitu diantaranya adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi ketika dia berpuasa dan kemudian dia berbuka, di tengah-tengah dia berbuka itulah dia kemudian harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang kita dianjurkan di 10 terakhir ini adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan ya karim belakang, ya. Nah, doa itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat doa salah satu yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat cinta pada yang maaf, cinta pada hal-hal yang berbau maaf istilahnya begitu. Cinta pada hal-hal yang membuat kita selalu minta maaf dan sebagainya. Fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Al-afwa itu ya, ada dalam sebuah sebuah keterangan bahwa al-afwa itu adalah bisa berarti kesehatan, bisa berarti ampunan, bisa berarti ketentraman, dan bisa berarti ketenangan. Maka orang-orang yang mendapatkan afun ini, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, merekalah orang-orang yang mendapatkan banyak hal, keberkahan, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang. Apalagi ketika dia berdoa itu di tengah-tengah Lailatul Qadar, ia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ikhwani fillah, setahun itu ada 12 bulan. Maka kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Ustaz Ridwan, kira-kira? Ya sekitar 83-an lebih kali. Ya. Iya. Nah, 83 kalau kita berumur 83, bonusnya itu luar biasa. Sekarang saya katakanlah umur 50 ya. Selama 83 tahun ya, kalau mendapatkan Lailatul Qadar pada hari itu, malam itu, subhanallah. Jadi 50 plus 80 jadi berapa Ustaz Ridwan? 130-an ya. Iya. Itu subhanallah, bonusnya seperti itu. Itu kebaikan-kebaikan yang Allah tetapkan ya, pada malam Lailatul Qadar ketika seseorang itu memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah ketiga apa yang keempat itu? Kedua tadi ya.
Yang ketiga adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Oh, afwan, tadi udah ya malam Lailatul Qadar, maaf. Yang keempat berbanyak istighfar, dan yang kelima adalah selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita harus berlatih untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, di bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Satu hal tindakan kita yang dulu pernah kita lakukan, kita coba untuk tidak kita lakukan pada bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya dan seterusnya. Jadi hal-hal yang kita lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa, itu sedikit demi sedikit kita tinggalkan, dan kemudian kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlebih penting di dalam bulan Ramadan itu adalah ya, Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi 10 terakhir di bulan Ramadan ini perbanyak baca Al-Qur'an. Apalagi dari awal Ramadan hingga terakhir Ramadan, setidaknya kita para dai, orang yang memahami dakwah di jalan dakwah ini, harusnya khatam Al-Quran itu tidak hanya sekali. Sekali mah itu hal biasa, bulan-bulan biasa juga biasa kita sekali itu. Di bulan Ramadan ini minimal 2 kali, kalau bisa 3 sampai 4 kali. Ya. Siapa di antara kita yang sudah 3 kali, luar biasa. Ya. Tinggal meraih sampai selanjutnya, ya. Dan kita biasakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah, apalagi kita mengajarkan, adalah kategori oleh Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang lebih baik daripada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian di sini dimaksud adalah kumpulan orang-orang beriman. Khairukum, terbaik di antara kalian, di antara orang-orang beriman itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita hanya belajar Al-Quran, masih tidak lebih baik daripada orang yang belajar dan mengajarkan. Bisa jadi guru-guru TPA itu yang mengajarkan Al-Quran, dia belajar juga, dia mengajarkan Al-Quran, lebih baik dari kita. Kita hanya belajar saja, tidak mengajarkan. Tapi dia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masih lebih baik dia dibanding dengan kita. Itu dimensi Allah, cara pandang Allah. Kebaikan itu dilihat dari bagaimana orang itu melakukan aktivitasnya ke arah mana, yaitu ke arah Al-Quran. Dengan Al-Quran dia berinteraksi, kemudian dengan Al-Quran pula dia mengajarkan pada orang lain untuk memahami, untuk bisa paham Al-Quran. Bukan dirinya saja yang bisa paham Quran, tapi orang lain juga harus paham Al-Quran. Nah, selayaknya kita sebagai dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita tilawah Al-Quran, ya, di samping target kita yang tadi ihtisaban tadi, kita punya target, kita punya perhitungan, dalam sebulan ini saya lebih dari 2 kali khatam Quran, caranya begini-begini, itu kita atur strateginya, caranya seperti apa. Kemudian bukan hanya kita membaca Al-Quran, tapi kita juga pahamkan artinya. Saya kadang-kala ketika membaca Al-Quran itu, ini menarik nih, artinya apa ini? Subhanallah. Ya. Sambil kita mentadabur, sambil kita mengetahui maknanya, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar target-targetan capaian tilawah Quran itu, tapi kita berupaya untuk bisa memahami dengan baik Al-Quran melalui arti-arti atau makna-makna yang terkandung di dalamnya. Barangkali itu saja ya, bisa kita simpulkan. Di antaranya adalah sebab-sebab diturunkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita melaksanakan saum Ramadan. Yang kedua adalah kita berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita melaksanakan sholat tarawih atau tahajud. Yang keempat kita membaca Al-Quran, selalu memahami Al-Quran, dan kemudian
mendirikan sholat malam di malam Lailatul Qadar, kemudian memperbanyak istighfar, dan yang terakhir adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bagi kita, perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas kita tinggalkan. Tapi bagi kita yang terpenting adalah perbuatan sia-sia, itu yang kita inginkan, yang kita harus lakukan, kita tinggalkan. Perbuatan yang sia-sia ini harus kita tinggalkan. Karena kita sudah sangat paham kalau perbuatan dilarang oleh Allah kita sudah tinggalkan. Nah, ini perbuatan yang sia-sia nih, kadangkala kita suka lalai. Sia-sia. Perbuatan sia-sia ini kalau bisa kita tinggalkan. Yang sebisa mungkin, bukan kalau bisa. Kudu bisa kita tinggalkan perbuatan sia-sia ini. Dan disinilah kita harus mulai banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ustadz Arifin Ilham almarhum, dia mengatakan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini, perbanyak berdoa, doa apa saja, minta apa saja, yang penting minta kebaikan. Ya, karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu turunnya di malam ke-21, apakah ke-23, apakah ke-25, ke-27 atau ke-29, kita tidak tahu. Ya, yang jelas 10 hari terakhir itu, di setiap malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita harus bisa iktikaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Demikian uraian, banyak mendapatkan nasihat dari antum semuanya, tapi didaulat oleh DPD untuk bisa memberikan tausiahnya. Sebenarnya tidak layak Anda menerima nasihat dan tausiah. Tidak layak Anda memberikan nasihat dan tausiah. Ya. Tapi Anda layaknya harus menerima nasihat dan tausiah dari antum semuanya harusnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyak ya insight, sudut pandang baru, terutama tadi ya terkait dengan pengertian ya, puasa dan saum gitu ya. Ini juga Ana baru mendapatkan satu sudut pandang baru, ini sangat luar biasa itu Ustaz. Jadi terkait dengan bagaimana ternyata dari filosofi saum inilah yang kemudian menahan ya. Jadi ketika seseorang itu jadi alumninya Ramadan, dia punya kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, begitu kan? Terus kemudian juga ada tadi dikatakan doa di 10 hari terakhir itu ya terkait dengan Lailatul Qadar, ada afu. Jadi afu ya. Jadi bukan hanya sekedar area ampunan, tapi juga pengertiannya bisa kesehatan, tenang, tentram, nyaman, Masya Allah, luar biasa. Taib, para hadirin sekalian yang ada di Facebook ya, ataupun di area di Google Meet, untuk menguatkan ya dari kajian yang kita simak dari Ustadz Haji Mika ini, bagaimana kemudian kita bisa memahami lebih dalam nih. Ini sangat luar biasa menurut saya terkait dengan kajian pada malam ini, sebab diturunkan ampunan di bulan Ramadan. Dan ini perlu banget ya kita menguatkan, merancang strategi, tadi dia bilang ya, merancang strategi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipersilahkan kepada pemirsa semuanya di Facebook ataupun di Google Meet untuk menanyakan lebih dalam mengenai kajian pada kesempatan malam ini. Ya, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari hadirin ini. Jadi sekitar ada 7 Ustaz ya terkait dengan sebab-sebab diturunkannya ampunan di bulan Ramadan. Ya, terkadang ini terkait dengan arealnya ampunan. Mungkin berpikirnya ya diampunin aja begitu, nggak ada urusan wilayah aspek area keduniawian, apalagi tadi ya wilayahnya mendapatkan kehidupan yang tenang,
kehidupan yang nyaman, dan pastinya semua orang ingin dong mendapatkan kehidupan yang nyaman dan tenang. Nah, terkait dengan memperbanyak istighfar. Nah, ini arealnya atau pengungkapannya untuk zikir istighfar ini memang sebatas astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau tadi disebutkan dengan subhanallah wa bihamdi, atau seperti apa untuk sebuah strategi tadi ya, terkait dengan bagaimana kemudian kita mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah ya. Jazakallahu khair ya. Berat juga nih pertanyaannya. Sebenarnya kita sudah diberikan bimbingan oleh pendahulu kita, yaitu Kiai Hasan ya, bahwa kita diberikan tuntunan yaitu al-maksurat ya. Al-maksurat ya. Jadi kalau al-maksurat itu kita baca, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, pada pagi harinya, ya, di antaranya adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan sebagainya. Apalagi dengan bismillahirrahmanirrahim, yadurru ma'asmi syam, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu kalau kita baca ya, syukur-syukur kita membacanya di maksurat kubronya, itu luar biasa. Fadilahnya itu Masya Allah ya. Kalau kita baca fadilahnya itu sebelum kita baca maksuratnya dengan runut, fadilahnya dulu kita baca, Masya Allah. Kita benar-benar akan membaca terus, nggak akan mau melewati maksurat itu tiap pagi dan tiap sore itu. Dengan fadilahnya itu kalau kita baca ya, sebelum kita baca maksurat, fadilahnya dulu kita baca, itu subhanallah ya. Nah, kalau istighfar yang banyak beberapa cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya dalam al-maksurat itu setelah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Kemudian setelah la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka sayyidul istighfar. Itu sayyidul istighfar ya. Kita baca 3 kali juga Masya Allah ya. Itu fadilahnya luar biasa ya. Sayyidul istighfar itu. Jadi ada istighfar yang dibaca seperti itu, ada yang cukup astagfirullahaladzim, 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 itu cukup ya, 100 kali ya. Atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu cukup ya, 100 kali setiap pada sholat dan sebagainya. Tapi orang jarang melakukan itu. Biasanya 3 kali astagfirullah, 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 baru berdoa dan seterusnya. Biasanya begitu. Ya, tapi kalau kita biasakan 100 kali, kalau sudah terbiasa itu udah hal yang lumrah buat kita ya. Terutama para dai ya. Para dai, terutama pengikut Kiai Hasan ini harus betul-betul ya, lebih daripada itu gitu. Bukan hanya 3 kali ya, 100 kali setiap ba'da sholat ya. Masya Allah. Nah, itu harus kita biasakan. Jadi mengkondisikan diri kita untuk senantiasa ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Disitulah kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak yakin bahwa dosa yang kita lakukan itu lebih sedikit dibanding dan istighfar yang kita kerjakan, yang kita sebutkan, atau istighfar yang kita kerjakan lebih sedikit daripada dosa yang kita lakukan. Ya, dibalik-balik begitulah. Bisa jadi dosanya lebih banyak daripada istighfar yang kita sebutkan, ya kan? Oleh karena itu, banyakkan istighfar supaya dosa-dosa yang kita kerjakan, kita lakukan itu bisa tertutupi dengan istighfar yang kita sebutkan tadi. Harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kapan lagi kita harus yakin pada Allah sampai keyakinan itu masuk ya, sampai keyakinan itu menjemput ya kematian ya. Jadi yakin itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya harus yakin kepada Allah bahwa Allah adalah mengampuni dosa kita dan Allah adalah melindungi kita.
Jadi banyak cara istighfarnya itu ya. Ada yang sayyidul istighfar, ada yang istighfar cuma seperti itu. Yang lebih ringan adalah yang tadi astagfirullahaladzim, atubilai, astagfirullahaladzim, atubilai. 100 kali pada sholat dan sebagainya. Insya Allah ya. Kira-kira begitu Ustaz Ridwan. Masya Allah, luar biasa ya. Saya dulu istighfar nih. Ya. Dan istighfar yang dari ringan ya, astagfirullahaladzim. Terkadang juga suka-suka lupa begitu kan. Tapi masih ada kesempatan waktu bagi pemirsa semuanya untuk bertanya ya, atau bisa jadi sharing ya terkait dengan kajian pada malam ini sangat menarik menurut saya terkait dengan sebab-sebab diturunkannya ampunan di bulan Ramadan. Tadi kita menyimak ya penguatan terkait dengan istighfar dan ya, poinnya adalah selanjutnya terkait dengan sambil nunggu Ustaz ya tentang Al-Quran gitu ya. Jadi kan ada satu mungkin perkataan yang sedikit nyentil gitu ya. Kalau buka sosmed lama-lama nyaman, enak gitu ya, berlama-lama. Tapi kadang buka Quran gitu ya, paling selembar tuh kadang udah bawaannya tuh ini kebanyakan secara umum gitu ya, sudah agak tidak nyaman lah dalam pengertiannya, suka ngantuk begitu kan ya, muab dan lain sebagainya. Padahal ini kan momentum bulan Ramadan, momentumnya bagaimana tadi disebutkan ini adalah sebab-sebab salah satu diturunkannya ampunan dari Allah adalah bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya tadi dijelaskan sebatas membaca, tetapi bagaimana kemudian kita memaknai. Nah, kira-kira ini bagaimana ini Ustaz terkait dengan tips apa namanya ya, ibaratnya tuh keterikatan, bagaimana keterikatan lah dengan Al-Quran Karim tuh biar lebih pol gitu kan, kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim ya gitu ya. Pertama kita harus pahami dulu bahwa membaca Al-Quran itu nilainya adalah ibadah. Kata hadis Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap huruf itu adalah 10 kebajikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu ada 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti 30 kebaikan di dalamnya. Kalau itu satu alif lam mim saja, belum lagi dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, kita hitung coba dal, lam, kaf, ta, ba, la, alif, ro, ya, ba, fa, ya, ha, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali 10, 150. 150 kebaikan. Ditambah alif lam mim tadi 30, 180. Baru sampai 10 ya. Baru sampai la raiba fihi itu. Udah 180 kebaikan. Makanya kita taunya dari mana itu? Kok ada 180 kebaikan. Rupanya kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, Al-Quran itu nanti dia berbentuk makhluk ketika kita sudah berada di dalam kubur. Dia adalah berbentuk makhluk yang ganteng, yang gagah, menjaga kita di dalam kubur. Jadi ketika seseorang itu sudah meninggal dan sudah malaikat munkar nakir mau bertanya, itu ada sosok makhluk yang menjaga kita. Si mayit ini bertanya, aku di mana? Engkau sudah berada di dalam kubur. Ya, dia kemudian minta tolong, tidak bisa dan sebagainya. Kemudian ditanya, engkau siapa? Saya adalah orang yang senantiasa engkau baca. Saya adalah Al-Quran. Saya menjagamu. Ya. Saya menjagamu untuk meringankan beban atas dosa-dosamu, dan saya yang mengantarkan kamu untuk menuju pada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata Al-Quran yang kita baca itu berbentuk makhluk
ya, yang sangat tampan dan menjaga kita nanti kelak di alam kubur. Dan kita tidak tahu, hari ini memang kita baca itu makna dibalik daripada kehidupan di luar dunia. Namun dalam ayat yang lain Allah mengatakan huwa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat yang terjadi kegundahan yang ada di dalam dada kita. Jadi ayat Al-Quran ini adalah merupakan obat. Karena dia merupakan obat, orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hatinya senantiasa tentram. Nggak pernah gundah, nggak pernah resah. Dia senantiasa tenang, nyaman. Di mana ada orang membaca Al-Quran ketika dia dalam kondisi resah dan sebagainya, ketika dia sudah baca Al-Quran dengan khusyuk, maka ketenangan itu mulai dia dapat. Itu udah pasti. Tapi kalau orang baca HP, ya, dibaca oleh dia, apalagi berita-berita yang sifatnya hoak gitu kan, wah itu keselnya minta ampun gitu. Apalagi di zaman COVID sekarang ini ya kan. Wah ini kok kita disuruh ke rumah sementara konser mau diadain gitu kan. Keselnya minta ampun kan. Ini umat Islam disuruhnya tetap di rumah, nggak boleh ke masjid, tapi konser mau diadain. Keselnya bukan main tuh. Itu kalau kita baca HP. Tapi kalau kita baca Quran, Masya Allah, munculnya ketenangan. Ya, di samping tadi ya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ibadah itu kita mendapatkan kebaikan, tiap hurufnya itu 10 kebaikan. Dan Al-Quran ini juga menjaga kita di alam kubur nanti. Dan kemudian dia juga merupakan obat bagi orang yang membacanya, terutama adalah obat hati. Nah suatu hari pernah ya, sahabat Rasulullah SAW sedang safar, beberapa orang sahabat, kemudian bertemu dengan seseorang di jalan, kemudian orang ini bertanya, apakah engkau rombongan dari Mekah? Iya. Oh tentunya kalian adalah pengikut Rasul. Iya betul. Mohon orang tua kami, kepala suku kami sedang dalam keadaan sakit. Bisakah Tuhan menyembuhkan orang tua kami? Kemudian sahabat Rasul ini, ya kami bukan dokter, cuma kami punya Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkannya. Akhirnya salah seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, ya, membacakan Al-Fatihah di gelas yang berisi air, kemudian dilalahnya dengan perantaraan air itu, dia memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan orang ini, kemudian diberikan air itu yang sudah dibacakan oleh sahabat, kemudian disuruh minum, dan kemudian setelah diminum berlalulah pertemuan tadi dan kemudian sahabat melanjutkan perjalanan. Pulang dari perjalanan, ya dicegat lagi oleh orang yang tadi minta ayahnya disembuhkan. Kemudian sahabat ini diberhentikan, wahai sahabat, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu bahwa orang tua saya sekarang sudah sembuh dari sakitnya. Bolehkah saya memberikan 1 ekor kambing untuk kamu, entah 1 ekor atau berapa ekor itu, untuk kamu bawa sebagai hadiah bagi kami. Awalnya sahabat menolak, kemudian akhirnya menerima karena ini adalah hadiah. Kemudian diterima, kemudian diadukan pada Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah ketika mendapatkan kabar tersebut, membolehkan hadiah tadi dan kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah huwa syifaa'un lima fis sudur. Bahwa Al-Quran itu adalah obat bagi hati yang sedang dalam keadaan sakit. Jadi Al-Fatihah ini juga merupakan perantara kita ya, menyembuhkan orang yang sedang sakit. Bukan hanya Al-Fatihah, banyak ayat-ayat yang lain orang menyembuhkan penyakit-penyakit yang tertentu melalui ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada juga orang menyalahgunakan ya, dengan ayat-ayat Al-Quran ini, kemudian ya entah ditulis-tulis di sebuah kertas dan sebagainya, akhirnya menjadi jimat dan sebagainya. Itu ada juga yang begitu ya. Tapi yang jelas bahwa memang ayat Al-Quran ini adalah menyembuhkan. Nah itu diantaranya ya.
Saya kira itu Ustaz Ridwan. Ya. Jadi Ustaz, antara HP dengan Al-Quran, daya tariknya memang lebih banyak di HP. Kenapa? Karena dia bisa menyala kan. Kalau Al-Quran nggak bisa menyala gitu. Ketika dibuka hanya bentuk tulisan. Kalau HP itu dibuka nyala dia cuang gitu, terang. Nah, ketika terang itu tuh menarik kan. Dibacalah, apalagi berita yang terkini. Ya. Al-Quran beritanya 14-15 abad yang lalu. Ya, tapi itu menggambarkan kehidupan zaman sekarang juga. Ya, masih perlu dipahami tafsirannya dan sebagainya. Tapi kalau HP nggak perlu pemahaman penafsiran dan sebagainya, lebih praktis. Disitulah godaannya. Gitu. Disitulah setan lebih mentazin, ya, lebih mengangan-angankan orang yang membaca. Ya. Makanya saya kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh HP sering taruh di rumah. Gitu. Nggak boleh ngikut gitu. Nggak boleh ngikut bersama saya nggak mau. Gitu. Karena kita akan jadi budak HP daripada kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau saya, ya, kalau pandangan saya. Tiap orang beda. Kalau yang lain protes lagi, enggak, itu tergantung orangnya. Betul, tergantung orangnya. Kalau saya nggak bisa, gitu. Begitu, Ustaz Ridwan. Terus Ustaz, ada dari pemirsa ini di Facebook. Ada 2 pertanyaan yang masuk dari Pak Yudi ya. Ini terkait di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 itu mengungkapkan bahwa Allah itu dekat. Ustaz, bagaimana ukuran kedekatan kita dengan Allah, Ustaz? Ya, terkait dengan Al-Baqarah ayat 186. Ya. Di situ di ayat 186 itu kan Allah Subhanahu wa taala ya mengungkapkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila kalian meminta kepadaku anni dariku fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya dengan suara pelan saja kita minta kepada Allah, Allah akan mendengarnya. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Innallaha sami'un basir, dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Apapun yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mendengar dan pasti lebih memahami. Oleh karena itu, karena dekatnya Allah kepada kita, maka kita harus betul-betul memahami hal ini, meyakini hal ini, dan mintalah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Ya. Orang lain kadangkala hanya bisa memberikan simpati, tapi tidak bisa memberikan apa-apa atas harapan doa yang kita ungkapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ya. Jadi, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman padaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi intinya adalah dalam doa itu adalah kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita lantunkan kepada Allah, insyaallah Allah akan kabulkan. Nah, bagaimana mungkin ya kita berdoa kepada Allah ya, karena makanan yang kita makan makanan yang haram, kemudian berasal dari usaha-usaha yang haram, lalu kita berdoa kepada Allah, mana mungkin Allah kemudian akan mengabulkannya. Kemudian meminta pun permintaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya. Kalau permintaan itu tidak baik, ya Allah juga tidak akan mungkin memberikannya. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah, niat saja kita untuk berbuat baik itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita sudah ungkap dan kita laksanakan dari niatnya itu yang baik-baik itu, insya Allah Allah akan memberikan 2 kali ganjaran untuk kita. Nah, saya kira dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita seperti itu tadi. Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz.
Ya. Untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, apakah kita itu harus terjaga sepanjang malam? Ini pertanyaan dari Pak Baderi ya. Baderi. Gimana, Ustaz? Ada yang mengartikan, memahami seperti itu. Jadi apalagi mereka menjaga 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, menjaga Lailatul Qadar, terutama malam-malam 21, malam 23, 25, 27, dan malam 29. Biasanya mereka nggak tidur tuh biasanya. Ya. Mereka jaga, terus mereka doa dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ya boleh-boleh aja kalau dia memang mau melakukan itu. Tapi ya selayaknya tidur sebentar. Tidur sebentar untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Ya, kemudian bangun, kita berdoa, kita sholat tahajud, baca Quran, berdoa. Ya. Kemudian ada yang melakukan sholat tahajud dulu, kemudian baru baca Quran, baru kemudian berdoa, atau berdoa dulu kemudian baca Quran. Pokoknya doa di malam itu sebanyak-banyaknya doa. Harus kita ungkapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ya. Jadi orang pemahami itu ada yang berjaga nggak tidur karena menjaga Lailatul Qadar tadi, ada yang tidur sebentar lalu kemudian dia bangun lagi. Ya. Asalkan kita sudah berniat iktikaf malam itu ya. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang berniat iktikaf walaupun saatan gitu katanya, walaupun sesaat saja, walaupun sebentar saja, ya sudah dianggap beriktikaf. Ini terutama bagi mereka yang super sibuk kayak antum semua ini, ya super sibuk, nggak mungkin 10 hari di bulan Ramadan itu full, ya nggak pulang-pulang ke rumah gitu, ya. Nah, itu perkataan Imam Syafi'i seperti itu, ya diperbolehkan. Jadi barang siapa yang berniat iktikaf, ya pada malam itu, malam 10 hari bulan Ramadan, terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya dan kemudian dia niatkan hanya walaupun hanya sesaat saja, hanya satu berapa jam saja gitu, itu sudah sah dianggap beriktikaf. Selanjutnya dia mungkin istirahatnya di rumah. Ada yang nggak mau begitu, dia tetap iktikaf di masjid, istirahat di masjid, kemudian setelah bangun dia sholat tahajud. Nah yang bagus seperti itu. Ya. Karena kalau di rumah godaannya tuh banyak gitu. Ya, apalagi malam hari godaannya banyak banget. Begitu Pak Ustadz Ridwan. Alhamdulillah Ustaz, sudah di penghujung nih acara kita. Tak terasa ya sudah 1 jam kita bersua dengan pemirsa dalam kajian itikaf online bersama DPD PKS Karawang. Alhamdulillah dari paparan Ustadz Dr. Andes Haji Mika Abdurrahim ini kita bisa mendapatkan berbagai macam insight ya, terutama bagaimana kemudian dari tema kita pada malam hari ini ada sekitar 7 sebab-sebab turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan adanya saum, terus kemudian zikir, lalu kemudian sholat tarawih dan tahajud, terus beribadah di malam Lailatul Qadar, memperbanyak istighfar, menjauhi perbuatan yang dilarang, dan juga membaca Al-Quran dan juga memahami dari artinya atau maknanya. Sebelum kita tutup pada kajian malam ini, kita meminta pada Ustadz untuk doa. Ustadz. Doa ya. Ya. Sebelum doa, saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam tausiah ini. Ya, saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi manusia yang produktif, manusia yang senantiasa membangun negeri ini dengan bangunan ruhi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa peduli dengan bangsa ini. Ikhwani fillah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabil khusus pandemi COVID-19 ini bisa berakhir di bulan Ramadan ini
dan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. 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 Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana khususan fi syahri Ramadan wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar al afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umrana akhirahu wa khaira amalina khatimahu wa khaira ayyamina yawmana fi. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jadam wa ta'un wa sayyil asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wal waba wal fakhsha wal ghala wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil mu'minina 'ammah wa darkis syaqa wa su'ul qada wa syamatatil a'da ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah pemirsa semuanya, kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan pada materi malam ini kita bisa menyimaknya dan juga mengaplikasikannya. Masih ada kesempatan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh strategi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan kafaratul majelis. Astagfirullah. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan kajian
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.